Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Maka muridnya menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, kita mendengar bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, dan meletakkan di bawah kaki Yesus, lalu mereka semua disembuhkannya. Dalam permenungan saya, kita patut belajar dari orang-orang ini, di mana mereka membawa semua orang-orang yang lemah itu, lalu meletakkannya di bawah kaki Yesus, lalu mujizat terjadi. Mungkin saat ini kita sedang punya pergumulan yang berat. Saya juga punya pergumulan yang berat dalam kehidupan saya. Tetapi mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita berjuang untuk membawa segala pergumulan hidup kita, membawa segala ketakutan kita, lalu meletakkan di bawah kaki Yesus, dan percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Tuhan selalu mempunyai hati yang berbelas kasihan bagi Anda dan saya. Melihat orang-orang yang mengikuti Dia, Tuhan senantiasa berbelas kasihan kepada mereka. Maka saya percaya Bapak, Ibu, Tuhan juga senantiasa berbelas kasihan kepada Anda dan saya. Ketika kita berjuang tanpa henti-hentinya, tanpa kenal lelah, dengan iman yang kita miliki, kita berjuang untuk terus mengikuti Dia. Maka Dia akan punya hati yang selalu berbelas kasihan terhadap kita. Dia tidak membiarkan orang-orang yang mengikuti Dia mati kelaparan. Maka Dia menyuruh murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan mengajak kita agar dalam kehidupan kita juga harus memberi makan bagi orang lain. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita.
Apakah kita punya hati yang berbelas kasih seperti yang dimiliki Tuhan? Semangat berbagi dari kekurangan, dari 7 potong roti dan beberapa ekor ikan kecil, akhirnya mampu memberi makan begitu banyak orang. Tidak usah takut kalau kita punya banyak kekurangan. Tidak usah takut kalau kita tidak punya harta yang banyak. Tapi justru ketika kita mau menolong orang lain, kita mau berbagi dari kekurangan yang kita miliki, justru dari kekurangan yang kita miliki akan menolong dan mengenyangkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, perbuatan baik yang kita lakukan pertama-tama bukan lahir dari keinginan kita, tapi dari kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun Anda memiliki kekurangan, jangan pernah berhenti untuk menolong orang lain. Karena sekecil apapun pemberian Anda, sangat bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Mereka makan sampai kenyang dari kekurangan yang ada. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Maka percaya ketika Anda memberi dari kekuranganmu, mujizat pasti terjadi. Apapun bentuk pelayananmu, baik dalam lingkup keluargamu, dalam lingkup masyarakatmu, lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan menolong kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita terus melakukan kebaikan dan kita bersyukur karena kita dapat berkat berlimpah dari Tuhan. Tuhan tidak hanya untuk diri kita, tapi berkat dari Tuhan harus kita bagikan juga bagi orang lain. Meskipun kita memiliki keterbatasan dalam kehidupan kita. Percaya Bapak, Ibu, sekali lagi, perbuatan baik sekecil apapun yang Anda lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Perhatikanlah suamimu, perhatikanlah kebutuhan istrimu, perhatikanlah kebutuhan orang tuamu. Lakukan yang terbaik, berikan yang baik, lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka mereka akan merasakan lipat kali ganda dari hal-hal kecil yang Anda buat dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat demi berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah iman kami, agar dalam setiap pelayanan kami mempunyai hati yang berbelas kasih seperti Engkau. Ambillah segala kesombongan yang kami miliki. Tanamkanlah dalam diri kami semangat berbagi dengan orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap rezeki yang masih Engkau berikan kepada kami. Semoga rezeki yang Engkau berikan kepada kami juga bermanfaat tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga bagi-bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.